Ya saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi, ya saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda karena Anda membuat negeri ini susah dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini. Apa yang membuat perusahaan asing Cina Xinyi, Glass Holding mau berinvestasi hingga ratusan triliun di proyek Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, hingga membuat pemerintah kekeh hendak merelokasi belasan ribu warga adat setempat dari tanah nenek moyangnya di Pulau Rempang demi investasi ratusan triliun dari Xinyi. Kampung ini susah, kita mau tahu sifatnya kan, bukan orang di situ nggak ada perkampungan juga ada kan. Beda lah Pak, yang intinya beda kami kalau dipindah itu beda. Pasalnya kami udah, macam suami kami ini udah taunya lautnya di sini tempat ikannya, di sini tempat jaringnya gitu. Mau dari nol itu susah. Dan minta tanda tangan ke anak-anakku. Semua belum ngasih. Aku gitu juga, kalau orang minta ke belum ngasih. Kalau belum habis semua orang udah bangga saya kasih. Ya Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas. Tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tidak ada masalah. Karena harusnya kita identifikasi rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolahnya dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash, atau pasti ada yang di sini bisa-bisahkan. Dan saya kira tidak ada masalah. Saya sudah beritahu, saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ditunjukkan pada rakyat masyarakat. Ini loh, apa yang masih kau kurang. Jadi di mana sekolah anakmu, di mana kerjaan anakmu, di mana kamu dan kerja dan seterusnya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, saya sih tidak ada masalah. Dan sekarang sedang dikerjakan. Ya di Rempang itu ada potensi yang bagus, karena apa? Karena situ nanti membuat photovoltaik. Ya, photovoltaik itu nanti jadi solar panel, jadi semiconductor, kan bagus sebenarnya. Hanya sekali lagi jangan dihubungkan ada perusahaan sini Poland sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Semua tantangan terbuka. Jadi sebelum Anda mengkritik, cek benar kan? Jadi jangan asal ngomong aja. Nah, kita harapkan jangan lalu kan konjolan kita juga lari ke tempat lain. Jadi kita sendiri juga harus introspeksi. Apa yang salah kita tidak boleh juga malu-malu, kalau tidak ada salah kita perbaiki. Ternyata Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi dan cadangan pasir silika atau lebih dikenal sebagai pasir kuarsa yang merupakan bahan baku kaca dan juga solar panel. Tidak heran jika pemerintah bekerja sama dengan Xinyi Glass Holding untuk membangun pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang. Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia, Adi Indra Pawenari, ia menyatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya investasi dari perusahaan Cina untuk membangun pabrik kaca di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Riau. Apalagi Provinsi Riau merupakan salah satu produsen pasir kuarsa di Indonesia. Pasir kuarsa terdapat di 2 kabupaten, yakni Lingga dan Natuna. Sedikitnya ada 350 juta ton cadangan pasir kuarsa yang terdapat di pesisir Kabupaten Lingga dan Natuna. Lokasi pabrik kaca yang direncanakan dibangun di Pulau Rempang sangat dekat dengan sumber bahan baku produksi kaca dan solar panel. Menurutnya, pasir kuarsa di Natuna dan Lingga memiliki spesifikasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan baku kaca. Pasir kuarsa ini dapat ditemukan di semua daerah yang ada di Indonesia. Namun hanya ada beberapa daerah saja yang memenuhi spesifikasi industri kaca dan solar panel. Ternyata kaca itu terbuat dari pasir silika dan pasir biasa. Kita tahu dong, pasir silika dan pasir biasa banyak terdapat di pulau. Nah, saya kasih ilustrasi. Misalkan ada satu tempat pulau akan didirikan pabrik kaca, maka otomatis bahan baku akan terpakai banyak, pasir silika dan pasirnya. Efeknya, lama-kelamaan pasir itu akan habis, pulau akan tenggelam, hilang dong.
Jadi menurut kalian, ini membangun pabrik kaca atau menjual pulau ya? Beredar potongan video anggota DPR RI Alimin Abdullah marah besar soal rakyat Rempang diusir karena investor di media sosial. Video itu pun viral hingga menuai komentar netizen. Dalam video tersebut, Alimin Abdullah menegaskan bahwa rakyat Rempang itu dari zaman dahulu sudah hidup di situ dan merupakan pemilik. Ia mengatakan, kita mengusir penjajah Pak, supaya tanah air punya kita. Kalau kita membangun terus, yang nikmati orang, rakyatnya diusir, rakyatnya dibuldoser. Bagaimana pikirannya? Itu yang hancur yang kecil-kecil, yang besar tambah besar. Ini kan kebijakan kita yang bikin. Integrator, segala macam itu, kan kita bikin persoalan. Ternyata dia malah ngatur mereka. Bahkan, dia juga mempertanyakan di mana letak kemerdekaan bila hal itu terjadi. Di mana letak kemerdekaan kita kalau segala kita atur mereka, nafas kita diatur mereka. Ia juga menyebutkan bila seperti itu merupakan kesalahan pemerintah, maka dari itu ia katakan sebagai wakil rakyat juga harus mengecek kasus ini. Yang terjadi di Rempang sekarang nggak lebih kurang juga sama. Itu orang dari zaman dulu sudah hidup di situ, pemilik. Kita yang mengusir penjajah Pak, supaya tanah air punya kita. Kalau kita membangun terus yang menikmatin orang rakyatnya, diusir rakyatnya, dibulldozer, gimana? Ini pikirannya begini. Yang hancur yang kecil-kecil ini, yang besar tambah besar. Ini kan kebijakan kita yang bikin. Integrator segala macam itu kan kita bikin buat Tuhan. Ternyata malah dia ngatur mereka, ini keuntungan. Di mana letak kemerdekaan kita kalau segala kita diatur mereka, napas kita diatur mereka? Ini kan kesalahan kita, artinya kita harus cek ini. Saya setuju panja itu Pak, supaya kita bongkar ini. Jangan dikira kita bikin yang dengarnya nama lu hebat, integrator begini, ujung-ujungnya nggak ada yang ngontrol. Kalau misalnya ditentukan 20%, nggak ada yang, siapa yang ngontrol? Karena yang lebih ngontrol mereka kalau punya amplop untuk ngontrol itu. Undang-undang ini bisa dikontrol dengan amplop Pak di negara kita ini. Tapi kalau diatur orang-orang kaya-kaya yang ngatur negara ini, pimpin-pimpin ini semua. Makanya Rempang orang yang sudah bertahun-tahun itu mau dibulldozer sama jenderal kita, dididik sama ini bukan punya mau mengamankan negara, mau bulldozer rakyat. Nah, aneh itu. Di mana letaknya yang benar? Kalau saya yang bisa punya orang, saya pecat juga gitu. Tidak hanya anggota DPR RI Alimin Abdullah yang geram melihat kasus Rempang, namun tokoh agama seperti Ustadz Abdul Somad juga berkomentar soal tersebut. Dalam video itu, UAS minta agar para pengacara berbondong-bondong membela para warga Pulau Rempang yang ditangkap aparat kepolisian. Kalau menolong seekor anjing saja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Oleh karena itu, penceramah berdarah Melayu itu meminta agar pengacara bisa menolong sejumlah warga Pulau Rempang yang ditangkap. Maka pengacara-pengacara kalian yang punya ilmu, berangkatlah kalian sekarang untuk menolong yang sekarang kena tangkap. UAS menegaskan bahwa mereka yang ditangkap bukan pengedar narkoba ataupun koruptor. Ia menyatakan warga hanya bisa mempertahankan tanah rumah mereka. Mereka pun bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor. Mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan perandaian di hadapan jamaahnya. Macam mana rumah kita kalau diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup mencari makan kita dirampas orang?